Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan menjelaskan tentang laporan UTS kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Obat pada Apotek. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Baharun, kedua Muhammad Fauzi, yang ketiga Mary Anjarsari, 4 Makdum Ibrahim, dan dengan saya sendiri Nurul Azmi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Perancangan sistem informasi obat pada apotek merupakan kegiatan merancang perangkat lunak sistem informasi untuk mendata, menampilkan, dan mengolah data obat pada apotek. Pada perangkat lunak ini, seperti dijelaskan sebelumnya, apoteker dapat mendata obat yang tersedia pada apotek, menampilkan atau melihat list-list data obat yang ada pada apotek, serta apoteker dapat mengolah, menambah, mengedit, dan menghapus data obat. Perancangan sistem informasi obat pada apotek ini dirancang dengan berbasis database. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman dipersilahkan. Selanjutnya, di sini saya Mary Anjarsari akan membahas mengenai organisasi proyek, di mana di sini ada staf. Yang pertama ada perannya sebagai ketua proyek, dengan anggotanya itu ada Muhammad Baharun, di mana tanggung jawab dari ketua proyek sendiri yaitu yang pertama melakukan pembagian tugas tim, yang kedua mengontrol proyek tim, yang ketiga bertanggung jawab atas berjalannya proyek. Kemudian adapun perannya sebagai analisis sistem, dengan anggotanya itu ada Nurul Azmi. Tanggung jawab dari analisis sistem sendiri yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam masalah dari user atau pemakai. Yang kedua, menentukan secara jelas tentang sasaran yang harus dicapai agar bisa memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, memilih metode yang efektif dalam memecahkan masalah yang ada pada sistem. Selanjutnya, ada perannya sebagai manajer proyek, dengan anggota yaitu ada Mary Anjarsari dan Makdum Ibrahim. Tanggung jawab dari manajer proyek sendiri yang pertama yaitu ada mengembangkan rencana proyek, yang kedua membuat dan mengatur setiap aktivitas dalam perencanaan, yang ketiga memilih resource untuk proyek, yang keempat membuat jadwal, yang kelima memperkirakan waktu pengerjaan proyek, yang keenam memperkirakan biaya yang diperlukan, yang ketujuh mengatur keuangan, yang kedelapan membuat dokumentasi, yang kesembilan menganalisis risiko, yang kesepuluh mengelola risiko dan masalah, yang kesebelas mengatur hubungan kerjasama dengan vendor, yang kedua belas yaitu mengontrol kualitas. Selanjutnya ada perannya sebagai developer dengan anggota yaitu Muhammad Fauzi. Tanggung jawab dari developer sendiri yang pertama yaitu melakukan pengembangan database, yang kedua mendesain interface database, yang ketiga melakukan pengujian. Nah, itu tadi peran anggota dan tanggung jawab dari masing-masing staf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko. Yang pertama, seiring berkembangnya waktu, kemungkinan terjadinya error disebabkan oleh perangkat yang sudah berumur. Yang kedua, seiring berkembangnya apotek, kebutuhan akan sistem juga pasti akan bertambah, sehingga membutuhkan maintenance yang memerlukan biaya tambahan. Itu tadi adalah analisis risiko. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu kebutuhan akan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, jadi di sini dalam perangkat lunak yang akan kami buat, untuk perangkat kerasnya kebutuhannya itu yang pertama adalah prosesor AMD FX 8300 dengan clock speed 3,3 GHz. Nah, terus untuk memori RAM-nya itu dengan tipe DDR3 dengan kapasitas 4 GB. Sedangkan untuk harddisknya sendiri memerlukan kapasitas 500 GB.
Nah, kemudian untuk kebutuhan perangkat lunak itu kita membutuhkan XAMPP, kemudian ada Windows 10, NetBeans untuk desain dari interface database-nya nanti. Kemudian ada Google Chrome dan tentu saja MySQL-nya. Nah, itu untuk kebutuhan akan sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, kemudian selanjutnya ada kegiatan dari pengembangannya sendiri. Nah, untuk kegiatan pengembangan di sini kami menggunakan metode pengembangan itu waterfall. Nah, adapun tahapan pengembangan dari metode waterfall itu yang pertama ada penetapan masalah dan tujuan, kemudian ada pengumpulan data, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, serta hasil dan kesimpulan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jadwal proyek kami, di mana yaitu dimulai pada penetapan masalah. Penetapan masalah dilakukan pada bulan Mei, yaitu pada minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Dimulai pada bulan Mei juga, yaitu pada minggu pertama hingga minggu keempat di bulan Mei. Yang ketiga adalah analisis sistem. Analisis sistem dilakukan selama 6 minggu, yaitu dimulai dari minggu pertama bulan Juni hingga minggu kedua bulan Juli. Yang selanjutnya adalah desain sistem. Desain sistem ini dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni hingga pada minggu keempat pada bulan Juli. Yang selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem ini kami lakukan pada bulan Juli, dimulai pada bulan Juli minggu ketiga hingga pada Agustus minggu kedua. Dan yang terakhir adalah pengambilan hasil dan kesimpulan. Nah, hasil dan kesimpulan ini adalah diambil pada bulan Agustus, yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat. Cukup sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.